إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita tentang nama-nama Allah yang terbaik. Sekarang nama Allah yang terbaik itu salah satunya Al-Fattah. Itu Al-Fattah. Apa artinya kira-kira Bapak Ibu? Fatah. Maha pembuka. Kalau Fathul Makkah, pembuka Mekah, penaklukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Fatah itu artinya lawan dari tertutup, arti terbuka. Dan sesuatu dikatakan Fatah kalau sebelumnya ada yang tertutup. Jadi kata Fatah itu hanya digunakan kepada kata-kata yang ada sebelumnya tertutup. Seperti menyuruh buka pintu. Berarti posisi pintu waktu itu tertutup. Sehingga kata-katanya iftahil bab, iftah, buka. Seperti Al-Quran ini iftah, buka. Karena sebelumnya tertutup. Segala sesuatu yang sebelumnya tertutup lalu kemudian terbuka namanya Fatah. Allah itu pembuka segala sesuatu yang tertutup. Al-Fattah. Allah yang membuka segala sesuatu yang tertutup. Apapun itu, baik yang nampak oleh mata ataupun sesuatu yang tidak nampak oleh mata, sesuatu yang nyata ataupun yang tidak nyata dibuka, maka Allah lah yang membukanya, namanya Al-Fattah. Mata air itu orang Arab salah satu namanya selain ain, mata air, juga namanya Fattah. Kenapa dikatakan Fattah? Karena tanah ini kan tertutup. Lalu digali, berapa meter? 3 meter lah. Sampai meter, 5 meter digali. Keluar mata air tadi. Fattah, terbuka. Yang salah moko mata ayako tertutup. Kini terbukanya, keluarnya, namanya Fattah. Ini arti secara bahasa. Ada juga Muhammad Al-Fatih, kan gitu. Kenapa dia diberi gelar Al-Fatih? Namanya Muhammad, tapi diberi gelar Al-Fatih. Karena dia yang membuka kota Konstantinopel yang selama ini tertutup. Sudah banyak
khalifah-khalifah dari Turki Utsmani yang sebelumnya mencoba membuka kota itu, tapi tidak ada yang bisa buka. Pas inyo Allah bukaan, monggo dibeli gerak Al-Fatih. Kemudian Fathul Makkah. Fathul Makkah itu pembukaan kota Mekah. Pembuka kota Mekah. Kenapa dikatakan Fathul? Karena selama ini tertutup untuk kaum muslimin. Orang muslim tidak boleh ke Mekah masa itu. Dan ketika Nabi pergi berangkat ke Mekah waktu itu untuk umrah, maka disuruh pulang kembali tahun depan baru boleh pergi. Dan itu pun tahun depan itu boleh hanya di Mekah 3 hari. Lewat 3 hari harus pulang. Kira-kira tak buka namanya tak tutup. Tapi kan 3 hari kita buka. Kalau ada basara itu tidak terbuka. Boleh ke rumah tapi sejamnya lah. Tidak terbuka rumah orang. Berarti tak tutui. Cuman dek sagan Jawa dia gehnya saja itu. Artinya rumah itu tidak terbuka. Mekah itu tidak terbuka. Mekah itu tidak terbuka. Tertutup. Untuk kaum muslimin. Berarti 3 hari boleh, selebihnya tidak boleh ke situ. Berarti tertutup. Sama aja orang rumah ngecek kau dalam sebulan kau sehari udah boleh di rumahnya. Kira-kira tak buka pintu di rumahnya seperti. Sebulan boleh dinya sehari rumahnya. Tiap tanggal 1 saja aja. Tiap tanggal 1 boleh udah pulang. Lewat tanggal 1 tidak sehari. Berarti namanya rumah itu tertutup. Walaupun ada sehari tapi tetap dianggap tertutup. Maka ketika terjadi penaklukan Mekah tadi disebut Fath. Terbuka. Yang selama ini Mekah tertutup kini terbuka. Begitu juga terbuka itu tidak harus secara fisik. Yang tidak fisik pun bisa jadi terbuka. Selama ini Mekah tertutup untuk tauhid. Yang terbuka di Mekah itu hanya untuk yang syirik. Yang syirik-syirik yang berterima di Mekah. Kalau tauhid ditolak. Dan lama Nabi 3 balik tahun membuka. Selama ini tertutup ketauhidan di Mekah. Dibuka Nabi 3 balik tahun. Ujung-ujungnya mau dibunuh dan terusir. Berserta para sahabat. Balik-balik membuka. Dibuka balik. Akhirnya kota Mekah terbuka untuk tauhid. Yang selama ini tauhid di situ tertutup. Kata Fattah ini Bapak Ibu dalam Al-Quran hanya terulang 1 kali saja. Sekalinya. Yaitu dalam surat Saba ayat 26. 4, 3, 1. Ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, halaman 431. Qul, katakanlah,
wahai Muhammad. Atau yajma'u bainana rabbuna, Rabb kita akan mengumpulkan kita semua. Bila tu? Nanti di mahsyar. Wa kamu kumpul di mahsyar. Akan dikumpulkan semuanya. Sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir hidup. Bakumpul. Di akhirat basobok wa. Bakumpul wa. Summa yaftahu bainana bil haq. Kemudian Allah akan membuka di antara kita. Nanti dipatangkan Nabi apa? Masalah tauhid. Karena orang mawati itu, ya batuan yang dibawa Nabi kogo. Itu pertanyaan. Libat tu ajaran kau kogo. Libat tu agon. Tapi Nabi telah mendakwahkan kebenaran tadi itu. Lah didakwahkan, lah disampaikan. Tapi orang ragu aja baru. Ragu aja baru. Iyo go. Mau yang orang beriman yakinnya. Kalau yang kafir ditolaknya. Bagi yang ragu-ragu, balian-balian teh bukinya. Tak percaya ke Nabi, tak lah dah. Dia tak pernah berutuh. Kadiuan, tak sesuai jonanado salamoko. Jadi yang paling baik itu apa? Mengubah nanlah tabiaso. Mengubah kebiasaan. Kalau dapat ilmu apa ibu, kini gua nan sunnah. Coba lah ubah di kampung tu. Ni sehari besok langsung bertukar. Alun tentu. Sampai meninggal alun tentu tukar. Mau ubah kebiasaan tu baik. Daripada batangka cik Nabi. Allah akan kumpulan wanti di akhirat. Allah kumpulan wa. Summa yaftahu. Kemudian Allah akan bukakan di antara kita bil haq, dengan kebenaran. Jalih nanti kebenaran tu. Kini engkau kan tak tutik lah kebenaran. Kan tak tutik dinya. Nanti Allah bukaan dengan yang hak. Allah tampaan ke kalian nanti mana batu tu. Allah tampaan. Wa huwa, dan dialah Al-Fattahu, yang maha, kalau disuka apa lebih? Pemberi keputusan. Yang maha membukakan. Yang selama ini tertutup. Dinabikanlah terbuka segala kebenaran kau. Di orang yang ragu dan orang yang kafir yang masih tertutup. Biarlah Allah sana bukaan ke kalian nanti. Tapi untung-untung di dunia aku lagi terbuka di kalian, kan gitu. Tapi indakna di dunia aku terbuka, di akhirat Allah bukakan juga ke kalian mana batu itu. Al-Alim, dan dia maha mengetahui. Allah membuka segala sesuatu itu dikaitkan dengan alim. Karena apa? Pengetahuan. Artinya terbukanya segala sesuatu itu harus didasari ilmu. Tak buka sesuatu itu kan dewa lah baraja mako tahu salamoko itu salah. Jadi kalau ndak baraja aja ndak kata buka tak buka dah. Itu intinya. Allah tu Fattahul Alim. Dia membukakan karena dia maha tahu. Allah bukaan tu deknya tahu. Artinya apa? Sesuatu ndak tak buka karena ndak tahu. Dan itu banyak bahasa yang keluar dari lisan awak. Oh mode tu. Ndak tahu wak salamoko. Berarti salamoko tertutup. Setelah dapat ilmu, terbukanya. Yang selama ini tertutup, terbuka. Dengan apa? Dengan ilmu.
Jadi kalau ingin membuka sesuatu yang awak ragu tentang itu, berarti tambah ilmu. Awak tidak percaya je itu dah. Beraja tidak lo mah, tidak je terbuka. Meraja tu tujuannya mempajalih, memperjelas mana yang hak, mana yang batil. Kalau tidak beraja, awak tidak berilmu, awak kalam senagari itu, tidak ada tampak. Makanya Allah gandingkan fattah itu dengan alim. Tabukanya sesuatu itu ketika orang itulah berilmu. Karena pengetahuan. Kalau tidak beraja-raja itu mah. Kalau tidak beraja laki meninggalkan tidak terbuka. Sama jo pangana kah. Kalau tidak pergi merantau kan tidak terbuka le pangana dah. Kalau di rumah-rumah saya tidak ada terbuka pangana dah. Pilah keluar dari rumah, haru banyak pangana leh. Itu terbukanya. Kalau di rumah tertutupnya. Nah, kalau tidak beraja awak dah tertutup. Kebenaran tadi tertutup. Tapi setelah awak beraja baru terbuka kebenaran. Ini makna daripada kata fattah. Dan ini pun di tafsirnya dijelaskan. Iko kato-kato pamungkas namanya. Pamutih kaji kalau baca kak jurang nanda amuh mengerti. Kau saya kecek angkanya. Katakan hai Muhammad. Bisa awak kau kumpul di akhirat. Dan Allah akan bukaan kebenaran kau nanti. Kalau ambo mungkin dia tidak bisa membukaan. Tapi Allah akan bukakan ke engkau. Itu salah. Di akhirat salah kita caliak. Yo kareh nantinya maindaan. Wala kareh lo mari ati wa membukaan. Ano kareh lo manutui. Yo kareh lo na manutui. Kareh lo pada wa membuka. Ndak kade ubah-ubah doh. Atu boleh. Kecewa. Kalau bertinju tu bisa bertinju. Tapi bacanya di akhirat salah kita caliak. Ma yang benar Allah akan bukakan. Itu kata-kata. Yang jalih apa? Jangan saling menghina. Jangan wak celanya. Mencela orang tak boleh. Ketikanya menolak kebenaran, orang tu tak boleh wak celah. Nanti saya di akhirat. Karena wak celah orang tu, ketika wak mencela seseorang, bisa jadinya bertaubat sudah tu. Waklah terlongsong mencacinya. Itu maka tak boleh. Waklah terlongsong memfonis. Sesek neraka. Jangan tunjuk orangnya. Karajo tu nan sesek tu tak ada. Karajo tu menyebabkan masuk neraka tu tak ada. Tapi Nabi tidak pernah menunjuk orang. Kau masuk neraka macam Nabi nak ada. Menunjuk orang kau tidak boleh. Karena bisa jadi di akhir hayatnya bertaubat. Bertaubatnya dapat ilmu santiangnya pada apa kakak? Awaklah terlongsong ngeciannya sasik masuk neraka. Makanya tidak boleh menunjuk. Sianu tu tu sasik orangnya tu. Tu tak boleh lah. Jangan sabui namanya. Nangka disabui itu karajo modeko tu sasik. Karajo modeko salah. Karajo jangan orang. Marokok tu marokok sabui. Jangan tunjukkan yangnya. Marokok tu haram. Yang haram kau apa tu Bapak Ibu? Salah satunya babi haram. Khamar haram, rokok. Jalih-jalih lah rokok. Haram. Kalau babi li jalih membaca haram. Babi haram. Khamar haram. Rokok kan jalih. Jalih-jalih sana.
Jaragu loh. Jadi diumpamakan seperti motota wa ngaji cerita agama tentang Al-Quran, tentang sunnah. Lah cerita sadang cerita agama babaka babi bakar. Babi bakar pi bentuk stik panjangnya. Bayi babi bakar tadi. Asan suabih janya. Cerita ayat juga. Pi babi bakar sehari-hari makanan. Ada masuk kira-kira tu. Tak percaya dah kita cari di akhirat kita. Karajotun. Allah bukan nanti bahasa itu memang salah. Tapi jangan tunjuk orangnya, karajonya saja. Itu kata fatah. Ada lagi dalam Al-Quran. Satu kali juga. Khairul Fatihin. Sebaik-baik yang memberi, yang membuka jalan. Surat Al-A'raf ya. Kita lihat ayat 89. Halaman 162. Khairul Fatihin, sebaik-baik yang membukakan kebenaran, sebaik-baik pemberi keputusan. 162, kita mulai dari ayat 88. Suruh kita marah. Pas 25. Ayat 88, qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Berkata pembesar-pembesar malak, pembesar-pembesar yang mereka menyombongkan diri, pemuka-pemuka kaum. Jadi nama nantang-nantang Nabi kok. Ndak orang para budak dah. Orang-orang rendah ndak. Nama menentang siapa? Pemuka-pemuka. Jadi kita cangang lah bisa. Bakok sianu tu nama menentang ah. Ya memang sejak dulu mana itu. Nama menentang kok ndak ada orang biasa dah. Pemuka-pemuka, pembesar-pembesar nama menentang. Para pembesar. Dan puncaknya kan Nabi Syuaib waktu itu kecilnya, la nukhrijannaka ya Syuaib, akan kami usir kamu hai Syuaib. Pada usianya Nabi Syuaib. Walladzina amanu ma'aka, dan orang-orang yang beriman bersamamu, je pengikut engkau. Min qaryatina, dari negari kami. Yang disampaikan Nabi Syuaib apa? Kebenaran. Piawak ini kan usia. Nama usia siapa? Pembesar-pembesar. Beserta pengikutnya. Aw la ta'udunna fi millatina. Atau pilih. Atau balik cara kami. Dia pilihan. Kalau kabar dakwah je engkau, itu je yang kau sampaikan. Keluar dari situ. Jo pengikut engkau kami usir di kampung. Atau ikut balik cara dulu. Cara kami. Apa? Ya. Di balik ke kami. Qala awalau kunna
karihin. Dan Nabi Syuaib berkata, ajawab Nabi Syuaib, apakah engkau tetap mengusir kami? Kunna karihin. Walaupun kami ini karihin, tidak suka. Tidak muah kami di usia bah. Kau usia aja kami. Ajawabnya Pak. Enggak lah Pak, nama usia gini Pak. Ajawab Pak. Tambah bangi orang di menitan atau tambah suri? Tambah naik ranggah no. Tambah sirah ranggah no katin. Jadi kalau kami tidak muah kau usia aja kami. Oh. Mencari lawan kan. Qad iftaraina 'ala Allahi kadiban. Sungguh kami telah mengada-ngadakan kebohongan. In 'udna fi millatikum. Jika kami kembali kepada agama kalian. Kalau balik kami caro dulu balik. Yolah mengadakan kebohongan kami terhadap Allah. Ba'da idh najjanallahu minha. Setelah Allah menyelamatkan kami dari kesesatan agama itu. Masa balik lo kami kepada kesesatan agama nan dulu tu. Sedangkan Allah lah selamatkan kami dari itu. Kebalik lo ke situ. Tak mungkin dah. Kecik Nabi. Tidak mungkin balik kami ke caro-caro agama kalian nan syirik tu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu Rabbuna. Dan tidaklah pantas kami kembali kepada agama kepadanya kecuali jika Allah tu yaitu Rabb kami menghendaki. Artinya kami tetap akan berpegang teguh dengan anan Allah agihan ke kami salamoko kecuali Allah berkehendak mencabutnya. Tapi nan kami nan hati kami kan tak. Itu berarti harus bajalih-jalih nanya Pak. Kalau ada orang yang meragu-raguan nama, maka harus jawabnya bajaleh-jaleh. Kalau kabaliak caro itu, yo indak doh. Jadi jaleh saja. Wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilma. Maha luas pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. 'Ala Allahi tawakkalna. Artinya hanya kepada Allah kami bertawakal. Ke Allah saja kami basarah dirinya. Rabbana, ku doanya lah. Jadi doa. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah, bukakanlah di antara kami dan antara kaum kami itu bil haq dengan kebenaran. Tampakkanlah kebenaran itu ya Allah. Nak tampak di orang ku, nak jalih manan batu manan salah. Ikut salah satu doa kalau wak ragu malah nan batu. Malah nan batu. Minta ke Allah sehingga Allah bukaan kebenaran tadi ditampaan. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, dan engkau sebaik-baik fatihin yang membuka kebenaran. Kadang ditanya kemari ragu, kemari ragu. Tengkok ragu salah. Malah nambat tua. Minta ke Allah. Allah bukaan.
Kadang ada ilmu ko Bapak Ibu ndak putih dia awak dah. Balah je, balah, ndak putih dah. Mana batu, mana batu, mana batu. Minta ke Allah, mana batu ke Allah. Sehingga Allah bukaan kawak dibukakan. Sehingga tampak tampak mana yang hak, mana yang tidak. Tapi puncaknya nanti tetap di akhirat. Allah bukaan. Allah bukakan. Dan di sini dalam tafsirnya disebutkan tetap Nabi Syuaib, tadi kan Nabi Muhammad. Di situ tetap Nabi Syuaib ketika berdebat dengan kaumnya, bahkan akan diusir oleh kaumnya, nya tetap tidak menunjuk-nunjuk menyalah-nyalahan orang itu. Jadi salah satu adab dalam berdebat adalah jangan mencela seseorang. Cukup awak mengecan, Allah bukaan nanti. Semoga Allah bukaan. Mana bana di antara awak. Mana batua di antara kita, nanti Allah bukakan. Semoga Allah bukaan ma kebenaran tadi. Yang terjadi kesalahan itu adalah saling mencela. Si A kau, oh tu sesat tu. Ini sesat tu, ini salah tu. Ini kau lagi sesat ni kau. Alai bos nama dengar lah pan yang sana. Lalu nak kasihnya. Masalah nak ngecek kau nak hebat-hebat lo kecek orang. Kecek orangnya hebat-hebat lo keduanya. Aku hebat lo, aku hebat lo. Pina mengecek dan surang ngecek kau sesat, ini kau sesat. Kesalahannya di situ. Boleh sampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran tu. Tapi jangan mencela orangnya. Tetap orang tu tidak boleh. Yang dicela tu perangainya ataupun sifatnya. Tu sifat tidak batua dah. Sifat saja. Tapi nan orang tidak boleh dimusuhi dah. Basobo orang ko tetap disapu. Salah satunya adalah seperti Syekh Albani, Syekh At-Tuwaijiri. Itu kalau dibaca karangan-karangan debat-debatnya dalam percakapan, kirim-kirim surat dulu ya. Itu kalau basobo bantu orang kabaguluang sudah tu. Iko sah baguluangnya basobo esok. Apa yang disampaikan oleh Syekh ini itu menandakan kebodohannya, tidak tahu tentang itu. Jawab nani koko, tu mampajalih bodohnya tu. Aiko wasobo wayo orang kan. Tapi ternyata ketika bertemu di Mekah, falu-faluan orang. Karena sama-sama ulama karih saja. Falu-falu aja makannya masih. Tahu tanya waduh. Ternyata orang kau berdebat hanya dalam ilmu. Kalau nama kamu dua tetap, itu nak santiang. Iko indah sudah cakap nak sesapuan sudah tu leh. Kamu tak mau kamu saji itu leh. Tak semua jawab dah. Dia salat-salat dua saji itu tak mau dah. Bendera tak semua jawab dah. Karajo itu. Tak ada contoh seperti itu. Ulama dulu banyak perdebatan. Banyak perbedaan mazhab Hanafi jo, Maliki, jo Syafi'i, jo Hambali, sambuh. Tapi ulama kau tak ada yang mencela orang. Orang tu tak ada celahnya. Orang yang tak boleh tu kan orangnya dicela. Tapi karajonya saja tak ada. Ko karajo mode ko dan ujung-ujungnya tak mungkin lah ditaruhan. Ujung-ujungnya bercakap misalnya pada baik kan. Walau jalihan ujung-ujungnya kali jalihnya bercakap lah. Itu saja. Nanti di akhirat Allah akan pertemuan wa balik. Nanti Allah bukaan. Di situ wak tahu. Kini tidak usah wak batangka-tangka. Nah, dalam hidup pun Bapak Ibu, awak kadang terhadap segala sesuatu ndak putih, ada sesuatu yang ndak putih dia mencarinya.
tertutupnya, alah jalan keluarnya. Pernah tak mereka? Alah jalan keluar nolai ko ha. Mintalah ke Allah dengan nama kau. Kan berdoa dengan nama Allah SWT. Wa anta khairul fatihin. Ya Allah, hamba ada masalah di kampung kini ya Allah. Dan hamba tak tahu balah cara menyelesaiannya ya Allah. Bukaanlah jalannya ya Allah. Wa anta khairul fatihin. Dan engkaulah sebaik-baik pembuka jalan. Nah, itu minta kamu. Wa anta khairul fatihin. Diawali dengan kata-kata ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Allah yang maha membukakan segala sesuatu. Ambo ada masalah kini ya Allah. Dan ambo tak tahu bah jalan keluar no ya Allah. Lah apa fikir ambo tak tahu. Wa anta khairul fatihin. Dan engkaulah sebaik-baik pembuka segala sesuatu. Dibukanya dia Allah. Jalan dia dia Allah jalan keluar. Awak bakon tak terbuka dia awak selama kau. Awak nak minta ke Allah. Ya kan? Awak mengandalkan cadi awak je rupanya buntu. Dan diumpamakan oleh ulama akal awak kau seperti berenang, baranang. Awak santiang baranang. Allah beri kekuatan baranang. Tapi baranang koi baiknya di mana? Di tabe. Di mana? Di tepi laut. Di mana? Baik baranang di kolam renang mana? Di danau tu baik baranang. Tapi colah ke samudra Atlantik campaan di tengah tu. Ini mau panggaan baranang tu. Ombo santiang juara 1 renang tingkat internasional. Tapi jarak dari samudra Atlantik bercampaan tu ke daratan ada 1000 kilo menjalang ke darat. Rumah panggaan wak santiang waranang sana. Jadi ada lo masuk berfikir. Tapi di tabik bisa fikir agaknya. Tapi kalau lah tiba di tengah-tengah samudra, itu ya para luak ketika tabanam di samudra tu tak mau panggang baranang. Baranang taluk baranang. Apa yang santiang baranang barat taluk baranang mereka tu baralamu. Sajam, santiang ada sajam. Dak orang tiranti mereka ha. Ya enggaklah 1 kilo nempel yang santiang ya. Net berarti tinggal 999 kilo leh. Amang leh. Ati boleh kan iu nyembah bawah. Berarti tidak muah di panggaan santiang baranang. Kadang akalku tidak bisa wak panggaan. Maka baca ya Fattah. Wahai yang membuka segala sesuatu. Lah hamba usahawan jo kemampuan hamba. Tidak terbuka ada ya Allah. Mustahil lo hamba rasanya. Mustahil kadang. Tidak mungkin wak satu membuka kau kada. Minta ke Allah bukaanlah jalan ya Allah. Bukakanlah segala sesuatunya. Agiah jalan keluarnya. Karena wa anta khairul fatihin. Gunuan namoka. Namoko gunakan. Itu buka hati orang tu. Kadang ikut jikon. Kadang masalah tanah ko. Masalah ko. Tak terbuka dah. Ko karih lah je no. Ko boleh lah je no. Atau anak dalam abih lo jurus ranggainya majai, ndak ada jurus namanya lah. Kalau di kecek ndak ada di atas kecek lah yang dibaca. Balai. Ya minta kanan membuka. Engkau bukaan hatina ya Allah. Aku pun jurus kalau cinta wak ditolak. Mainan kau nak membuka ya Allah. Ambo lah panik jurus segala macam nak kanai hatinya kamu, nak tabukanya menerima ambo. Nak tabuka ada ya Allah. Wa anta khairul fatihin. Engkau lah sebaik-baik yang membuka segala. Dah muas sana sudah tu. Arti memang kuih doa tu.
Jadi tak mau awak dipanggan, kadang tak bisa awak memanggan diri awak lah. Ya, tak mau gagah awak tu panggaan lah dah. Sekarang jurus lah main kan. Tak je terbuka dah pasal. Allah akan buka. Jangan main lo 50 rupiah tu. Kena rakolo jangan boleh ah. Ka Allah saya minta. Karena yang punya hati orang kau siapa? Allah. Murah saja Allah. Murah saja. Dia ada seorang dulu orang beliau ko mantan dari kepala Kemenak di daerahnya tidak usah sebutkan. Dia sabuk kambo, Ustaz, anak mo baranam, nambah 5 bak jana ambo, patuah sangat kecik mo iturinya. Alhamdulillah nambah 5 kola jadi orang kini. Ada anak nomor 6. Iko kecik mo ndak B keciknya Ustaz C. Cewek ndak B C na. You batolak jauh nan dawa dari wak harapkan. Ndak pernah manuri dah. You tabik tangi ambo dinya Ustaz. Kadang malu ga jurang yolo je. Ba kakal Ustaz. Lihat pak doa. De Ustaz jangan baca doa le Ustaz. Biasa ambo tajuk tu jampe. Saja anak aku jam 1 ke mau jaga boleh. Oh pas capek jago tajuk tu. Mendoa ni nyosanya kadang. Menangi-nangi ke Allah. Tu jawab ambo. Bersyukurlah pak ke Allah. Betul. Ya alhamdulillah gara-gara anak nancik ko jam 1 pak tahajudnya. Kalau anakku bak jana apa kan namanya? Apa aku leh? Santiang ambo mendidik anak. Anak ambo jadi sudah. Pak sombong leh. Tapi dia ada nancik ko apa menunduk-nunduk ke Allah. Ndak jadi apa sombong dah. Ayo le nak. Doaan selah. Tarawih sedoaan, tarawih doaan. Doa lo ke Allah. Allah buka lo hati. Itu menunjukkan apa ndak bisa berkuasa. Nambah kuasa itu tetap Allah. Doa saya ke Allah, Allah buka hatinya. Itu Pak. Ada sesuatu yang terkadang ndak bisa banyak nama. Allah yang bukakan baru bisa. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.